Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, manusia tanpa roh itu kera. Manusia tanpa roh itu kera. Kera itu monyet ya, sama kera, monyet dan sekelompoknya. Saudara, manusia itu terdiri dari apa? Terdiri dari roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 27. Roh manusia juga diberi perintah beranak cucu. Diberi perintah beranak cucu. Ada laki, ada perempuan ya. Itu roh manusia. Kemudian manusia punya tubuh fisik. Kejadian 2 ayat 7. Dari debu tanah dibentuk, lalu dihembuskan nafas hidup, maka jadilah makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Nafas hidup ada darah mengalir. Itu disebut makhluk hidup karena punya tubuh. Ya. Jadi manusia itu punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Jiwa itu artinya pikiran, emosi, logika. Kemudian punya nyawa. Nyawa itu artinya nafas hidup, darah mengalir. Itu nyawa. Kalau orang mati disebut kehilangan nyawa. Nafasnya sudah enggak berhembus, menghembuskan nafas terakhir, darahnya sudah tidak mengalir. Itu disebut kehilangan nyawa. Kalau di luar Kristen katanya ada malaikat pencabut nyawa. Jadi pencabut darah sama pencabut nafas hidup. Ya, tapi pengertian mereka nyawa itu roh. Rohnya dicabut dari ubun-ubun. Memalukan sekali ya, tidak bisa membedakan mana nyawa, mana roh. Manusia itu punya roh, punya nyawa, nyawa dan jiwa, lalu punya tubuh. Kita bandingkan dengan binatang. Binatang punya tubuh, punya nyawa dan jiwa, punya darah, punya nafas, punya pikiran juga walaupun tidak sepinter manusia. Binatang itu bisa mikir juga tapi tidak sepinter manusia, dikit-dikit lah. Tapi tidak punya roh. Binatang yang paling mirip dengan manusia adalah kera. Maka Darwin dulu mengatakan manusia itu berasal dari kera katanya. Darwin tidak tahu yang membedakan manusia dengan kera itu adalah manusia itu punya roh, sedangkan kera, monyet, simpanse, dan sejenisnya tidak punya roh. Karena waktu itu Darwin bukan orang Kristen, meskipun mengaku Kristen. Hanya orang Kristen yang paham bahwa manusia itu punya tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Jiwa dan nyawa itu disebut jiwa saja ya. Clear? Yang paling mirip manusia itu apa? Ya kera. Makanya Darwin kayak gitu, manusia berasal dari kera. Mereka lupa. Darwin ini nggak tahu bahwa kera itu tidak punya roh, sementara manusia punya roh. Makhluk yang punya roh bisa menyembah. Ya katanya di luar Kristen ada kuda bisa menyembah. Memalukan. Kuda kan nggak punya roh toh Pak. Kucing bisa ikut sembahyang katanya, memalukan Pak. Kucing kan nggak punya roh, nggak bisa menyembah. Yang bisa menyembah itu hanya makhluk roh, yaitu manusia, serafim, kerub, malaikat. Mestinya iblis dan setan itu makhluk yang bisa menyembah. Tapi iblis dan setan memilih memberontak. Boro-boro mau menyembah malah minta disembah. Jadi clear, jika manusia itu tanpa roh maka disebut kera. Bisa nggak Pak manusia tanpa jiwa? Namanya sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa, orang gila. Bukti bahwa binatang itu juga punya jiwa. Ya walaupun tidak sepinter manusia, binatang itu bisa mikir, bisa punya emosi, bisa punya logika juga, pikiran juga, tapi tidak sepinter manusia. Bukti bahwa binatang itu punya jiwa, ya kalau jiwanya terganggu disebut gila. Makanya ada anjing gila.
Iya Pak ya. Monyet gila, ada monyet gila. Ya. Simpanse gila ada. Yaitu jiwanya terganggu, pikirannya terganggu. Ya, manusia ada manusia gila ya. Tapi kalau nyawanya hilang berarti mati, menghembuskan nafas terakhir, titik darah penghabisan itu sampai mati maksudnya. Roh itu nggak ada, roh itu bukan nyawa, roh itu bukan jiwa. Clear ya? Ya, nggak ngerti Pak sampai begitulah. Iya, kita udah tahu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.